Pergantian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati oleh Purbaya Yudi Sadewa pada 8 September 2025 merupakan peristiwa yang mengejutkan, memicu gejolak pasar dan spekulasi politik yang mendalam. Peristiwa ini menandai potensi pergeseran fundamental dari pendekatan fiskal yang berhati-hati menuju visi ekonomi yang lebih agresif dan ekspansif, sejalan dengan janji-janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. Meskipun pasar bereaksi negatif dalam jangka pendek akibat hilangnya figur yang memiliki reputasi global, keberhasilan jangka panjang Purbaya akan sangat bergantung pada kemampuannya menyeimbangkan ambisi pertumbuhan dengan disiplin fiskal dan menjaga kredibilitas di mata investor global. Analisis ini mengupas secara tuntas latar belakang, profil menteri baru, respons pasar, hingga proyeksi strategis ke depan. Pergantian kepemimpinan di Kementerian Keuangan berlangsung secara mendadak. Purbaya Yudi Sadewa secara resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025, menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Kecepatan perombakan ini memicu keterkejutan di berbagai kalangan. Sri Mulyani dikabarkan baru menerima pemberitahuan pergantian posisinya melalui telepon dari kantor Presiden pada Senin siang, hanya 1 jam sebelum Purbaya dilantik. Purbaya sendiri mengakui terkejut dengan penunjukan mendadak tersebut dan bahkan sempat mengira sedang menjadi korban penipuan. Mengenai alasan di balik pergantian ini, terdapat dualitas narasi yang beredar di ranah publik. Pihak istana, melalui Menteri Sekretaris Negara, menyatakan bahwa pergantian ini bukanlah bentuk pengunduran diri maupun pencopotan, melainkan hak prerogatif Presiden untuk melakukan penyesuaian demi kebaikan. Namun di sisi lain, laporan dari sumber-sumber pemerintah lain mengklaim Sri Mulyani diminta untuk mengundurkan diri, bukan mengajukan pengunduran diri secara sukarela. Upaya untuk mengelola narasi publik ini mengindikasikan sensitivitas politik yang tinggi terkait pergantian tokoh dengan kredibilitas internasional yang kuat. Ketiadaan pengumuman resmi yang tegas dari kedua pihak menunjukkan adanya negosiasi di balik layar untuk memastikan transisi berjalan mulus di mata publik, sekaligus mengakui reputasi Sri Mulyani sebagai penjaga kredibilitas fiskal. Dalam pidato perpisahannya, Sri Mulyani menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama masa jabatannya dan secara khusus meminta agar privasinya sebagai warga negara biasa dihormati. Pernyataan ini menjadi sorotan, terutama setelah munculnya pengakuan dari Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, yang mengungkapkan bahwa Sri Mulyani telah mengajukan pengunduran diri sebanyak 2 kali sebelum perombakan kabinet. Mahfud MD menambahkan bahwa salah satu alasan Sri Mulyani merasa ingin menyudahi jabatannya adalah karena kekecewaan mendalam atas insiden penjarahan di rumahnya di Bintaro pada akhir Agustus 2025. Sri Mulyani merasa negara tidak hadir untuk melindunginya secara maksimal dan sedih karena ia disamakan dengan sosok tertentu. Penjarahan tersebut tidak hanya merupakan kerugian material, tetapi juga penghinaan pribadi dan simbolis, di mana Sri Mulyani membandingkan hilangnya lukisan bunga karyanya dengan hilangnya rasa aman, kepastian hukum, dan peradaban. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan untuk mundur atau dicopot tidak hanya didasarkan pada perbedaan visi ekonomi, tetapi juga pada faktor personal dan psikologis yang mendalam, di mana insiden penjarahan tersebut menjadi manifestasi dari kemarahan publik yang membuatnya merasa tidak dapat lagi mempertahankan posisinya di tengah gejolak politik dan sosial. Sri Mulyani Indrawati meninggalkan warisan kepemimpinan yang monumental di Kementerian Keuangan. Ia menjabat sebagai Menkeu untuk keempat kalinya di kabinet yang berbeda, termasuk di era Presiden Prabowo. Reputasinya melampaui batas domestik, di mana ia diakui secara internasional sebagai Best Minister in the World. Pada 2018 dan Finance Minister of the Year, East Asia Pacific,
pada 2019 dan 2020. Penghargaan bergengsi lain juga ia raih dari Australian National University, ANU, dan International Finance Institute. Rekam jejak global ini menjadikannya figur yang sangat dipercaya dan dikenal sebagai jangkar stabilitas fiskal di mata investor global. Kebijakan fiskal yang ia usung dikenal hati-hati, fleksibel, dan tepat waktu. Sri Mulyani berhasil menjaga defisit anggaran di bawah 3% dari produk domestik bruto, PDB, pada sebagian besar masa jabatannya, kecuali saat pandemi COVID-19. Fokus kebijakannya mencakup upaya pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Ia juga memimpin Indonesia melewati 2 krisis ekonomi besar, yakni krisis keuangan global 2008 dan guncangan ekonomi akibat pandemi COVID-19, di mana pertumbuhan ekonomi tetap dapat dipertahankan. Meskipun demikian, kepemimpinannya tidak luput dari kritik. Sebagian publik menilai kebijakan Sri Mulyani terlalu membebani masyarakat, namun di saat yang sama memanjakan elit. Puncak dari ketidakpuasan ini termanifestasi dalam aksi penjarahan di rumahnya yang menjadi sorotan media internasional dan memicu perdebatan mengenai perlindungan terhadap pejabat negara di tengah gejolak sosial. Kepergiannya, terlepas dari alasan pasti di baliknya, mencerminkan adanya perbedaan pandangan fiskal yang signifikan di level tertinggi pemerintahan, di mana sikap konservatifnya dipandang tidak sejalan dengan target pertumbuhan yang lebih agresif dari pemerintah baru. Pasar keuangan bereaksi cepat dan beragam pasca pengumuman pergantian Menkeu. Indeks harga saham gabungan, IHSG, bereaksi negatif, melemah lebih dari 1% pada hari pengumuman dan penutupan bursa 8 September 2025. Laporan bahkan menunjukkan penurunan IHSG sebesar 1,78%, dengan saham-saham perbankan menjadi sektor yang paling terdampak. Penurunan ini dipicu oleh sentimen jangka pendek, bukan perubahan fundamental, karena Sri Mulyani dikenal sangat dekat dengan pasar dan memiliki reputasi kuat dalam menjaga disiplin fiskal. Pergerakan nilai tukar rupiah menunjukkan data yang paradoks dan saling kontradiktif. Beberapa sumber menyebutkan rupiah melemah tajam ke level 16.487 rupiah per dolar Amerika pasca pengumuman. Namun, laporan dari sumber lain justru mencatat rupiah menguat 0,7% pada hari yang sama, yang merupakan kenaikan intraday terbesar dalam 2 bulan. Kontradiksi ini kemungkinan besar berasal dari momen pengambilan data yang berbeda, di mana reaksi panik awal diimbangi oleh intervensi Bank Indonesia, BI, untuk menstabilkan pasar. Volatilitas dan ambiguitas data ini menunjukkan tingkat ketidakpastian yang tinggi di pasar, mencerminkan tantangan purbaya dalam membangun kepercayaan, terutama dengan latar belakang reputasi internasional Sri Mulyani yang sangat kuat. Analis dari lembaga global seperti BNY Investment Institute, SGMC Capital, dan Tellimer secara konsisten menilai keputusan ini tiba-tiba dan mengejutkan. Mereka melihat kepergian Sri Mulyani sebagai berakhirnya era kredibilitas fiskal dan memicu kekhawatiran defisit anggaran akan melebar di bawah tekanan politik Presiden Prabowo. Pakar ekonomi domestik dari UNG, Profesor Dr. Amir Archam, juga menilai reaksi negatif ini disebabkan oleh sentimen investor yang masih ragu terhadap rekam jejak purbaya dalam pengelolaan fiskal. Pergantian kepemimpinan di Kemenkeu juga memberikan dampak langsung pada pasar obligasi. Imbal hasil yield. Surat berharga negara, SBN, tenor, 10 tahun naik. Sebuah indikasi bahwa investor menuntut premi risiko yang lebih tinggi. Kenaikan ini terjadi di saat obligasi negara lain di kawasan Asia relatif stabil, menyoroti bahwa gejolak ini bersifat domestik dan spesifik akibat perombakan tersebut. Kenaikan yield ini mencerminkan kekhawatiran investor bahwa kredibilitas fiskal Indonesia bisa tergerus tanpa figur Sri Mulyani yang identik dengan disiplin anggaran. Pergerakan pasar ini
lebih didorong oleh faktor sentimen jangka pendek, bukan perubahan fundamental. Kepergian jangkar stabilitas fiskal ini berpotensi menggeser beban stabilitas ekonomi dari ranah fiskal ke ranah moneter, di mana Bank Indonesia akan dihadapkan pada ekspektasi untuk melakukan intervensi yang lebih intensif guna menahan pelemahan rupiah. Hal ini menciptakan risiko baru terkait independensi dan kredibilitas BI jika tertekan untuk mendukung program-program fiskal pemerintah secara agresif. Tantangan bagi Purbaya adalah meyakinkan pasar bahwa ia akan mempertahankan kesinambungan kebijakan fiskal yang sehat sambil mengejar target pertumbuhan yang lebih tinggi. Joshua dari Kontan menyatakan bahwa pergerakan yield SBN akan dipengaruhi oleh sikap menteri baru terhadap disiplin fiskal serta arah kebijakan Bank Indonesia. Pergantian Menkeu mendapat respons beragam dari pemangku kepentingan. Kamar Dagang dan Industri, Kadin, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, menyambut positif pergantian ini, namun dengan catatan. Kadin berharap Purbaya dapat menjaga konsistensi kebijakan fiskal dan memastikan reformasi birokrasi yang membuat kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan dunia usaha. APindo juga berharap Menko baru harus pro pasar dan fokus pada penciptaan lapangan kerja. Di sisi politik, reshuffle ini dipandang oleh beberapa pengamat sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaan dan bukan sekadar pergantian teknokrat. Penggantian figur non-partai seperti Sri Mulyani dengan Purbaya yang dianggap lebih sejalan dengan visi populis Presiden menunjukkan bahwa jabatan ini kini juga memiliki bobot politik yang signifikan. Pergeseran ini menguji legitimasi pemerintah baru. Jika Purbaya berhasil mengimplementasikan program-program populis sambil menjaga stabilitas, legitimasi pemerintah akan menguat. Namun, jika hanya berujung pada pelebaran defisit dan ketidakstabilan, reshuffle ini hanya akan tercatat sebagai kosmetik kekuasaan yang gagal menjawab keresahan bangsa. Tantangan terbesar bagi Purbaya adalah bagaimana membiayai program-program strategis seperti makan bergizi gratis yang diproyeksikan membutuhkan anggaran 20,7 miliar dolar Amerika pada tahun 2026. Ini akan menekan defisit anggaran yang dibatasi di bawah 3% PDB. Purbaya harus membuktikan diri sebagai bendahara yang sama hati-hatinya dengan Sri Mulyani, namun dengan visi yang lebih berani. Keberhasilannya akan ditentukan oleh kemampuan mengelola komunikasi publik, membangun kepercayaan investor, dan menyeimbangkan ambisi politik dengan disiplin fiskal. Dalam jangka panjang, Purbaya kemungkinan akan fokus pada optimalisasi pendapatan negara tanpa pajak baru, efisiensi belanja, dan pemanfaatan uang nganggur di perbankan untuk mendorong likuiditas dan investasi. Ini adalah strategi yang berbeda dari pendekatan Sri Mulyani yang lebih fokus pada keberlanjutan. Purbaya juga menggunakan narasi pertumbuhan 8% sebagai alat untuk meredam kritik publik, mengklaim bahwa dengan pertumbuhan tersebut, keresahan dan protes akan hilang. Investor dan pelaku usaha perlu memantau secara ketat perincian kebijakan fiskal Purbaya. Indikator utama yang harus diperhatikan adalah bagaimana ia menyeimbangkan belanja dan pendapatan, serta bagaimana komunikasi publiknya berkembang. Kerjasama yang harmonis antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan menjadi sinyal positif bagi pasar.